Halo semuanya, dengan saya di sini Giza Ula Hermawan dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan tamu dari siswa-siswi SMK TI Balai Global Badung yang beberapa saat ini membanggakan dan mengharumkan nama SMK TI Balai Global Badung karena berhasil masuk Paskibraka Kabupaten Badung. Dan langsung aja yuk kita sapa siapa mereka. Halo kakak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa diperkenalkan mungkin namanya siapa, dari kelas apa, nomor teleponnya berapa mungkin? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Davalia Rahman. Aku dari kelas Multimedia 1, kelas 11. Oke, sampai. Oke, kakak cowok satu ini ya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Bayu Diswara, kelas 11 Multimedia 1. Bisa dipanggil siapa? Bayu. Oke. Perkenalkan, nama saya Nimade Rani Febrianti dari kelas 11 MM1. Bisa dipanggil Rani. Oke. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Sebelumnya gimana nih kabar kalian hari ini? Baik? Tidak baik? Lumayan baik atau gimana? Baik. Oke, fine-fine aja ya. Kan kakak-kakak semua nih udah berhasil lolos di Paskibraka Kabupaten. Gimana perasaan pertama kali tahu kalau misalnya kalian semua nih lolos? Senang pastinya. Dan kita juga lolos seleksi 2 hari. Kita lolos, terus habis lolos kita digantung. Oke, digantung apa ini? Karena latihannya awalnya kita kan dipilih 12 orang. Yang 70 itu belum pasti dipakai gitu kan. Jadi kita nunggu dulu gitu ya, nunggu kepastian gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus habis itu mungkin dari Kak Bayunya. Perasaan ya? Ya, perasaan. Senang pasti, bangga pasti juga ya, soalnya itu lebih dari 100, yang dicari 70, tapi awalnya kan 12 tuh. Nah, awal memang kayak yang tadi dibilang Kak Rani, yang dicari 12. Tapi karena waktu itu masih COVID kalau nggak salah dibilang, jadi sisanya tuh dipending, kayak belum pasti make 70 tuh, make 12 aja. Habis itu di akhir Juli ya, di akhir Juli baru dikontak sisanya selain yang 12 orang. Di akhir Juli dikontak dari grup chat kan, itu jadinya dipakai 70 orang. Oke. Kalau dari Kak Dapanya? Kalau dari aku sih lebih ke kayak kaget sama nggak nyangka kan, karena kan pas awal-awal tuh aku tuh nggak pernah kepikiran buat lolos. Terus juga kan kebetulan aku berkerudung. Oke. Karena ini kan Bali ya kalian tahu lah gimana. Terus aku juga nggak ngekspektasi bakal lolos. Cuma ya syukur kan lolos gitu. Enggak nyangka sih, terus juga bangga sama diri sendiri. Kebetulan juga dari SMP tuh emang pengen jadi paskibraka. Cuma kayak mungkin waktu beberapa saat sebelum kita mau ikut seleksi tuh kayak ya udahlah ikut-ikut aja, kalau nggak lolos tuh nggak apa-apa. Tapi syukurnya lolos, bangga sih sama diri sendiri bisa sampai jadi paskibraka. Oh, bangga banget dong pastinya. Terus pada saat kalian digantung tuh, itu kan lama banget ya jeda waktunya. Pernah gak sih ngerasa kayak udah deh, kayaknya gak ada harapan lagi, kayak ini grup pasif terus, gak ada informasi apa-apa gitu? Pasti ya, karena kan lumayan tuh ya digantungnya dari Mei. Dari Mei kan, Mei itu kita tanggal 23 tuh kita seleksi, 23, 24, 25 tuh untuk yang 12 orang aja kan. Kita tuh sampai tanggal 24. Ya udah di tanggal 24 tuh sampai Juli tuh kita enggak pernah dikontak. Udah mau deket-deket Agustus tuh sempat sih kepikiran kayak oh ya udahlah, mungkin emang belum rezekinya. Tapi kan lolos 70 besar tuh juga termasuk kebanggaan tersendiri kan. Cuma ya gitu. Oke. Terus di sekolah sebelum kalian bisa sampai sekarang,
kalian ngasah kemampuan kalian ini dalam bidang apa? Di ekstra apa? Ya, mungkin Pak Bayu bisa jawab. Apa tadi, sorry? Pada saat di sekolah, kalian tuh mengasah kemampuan PBB kalian tuh di mana? Di dalam ekstra apa? Kalau di sekolah kan ada ekstra paskibra kan, di sekolah di SMP di SMP di SMA juga ada ekstra paskibra kan. Kebetulan di SMK saya ikut ekstra paskibra juga. Di SMP juga ikut, jadi lumayan lah untuk dasar-dasar udah bisa dibilang bisa. Oke. Itu aja. Bisa disapa dong kakak pembinanya siapa? Untuk di sekolah nama kakak pembinanya Kak Dapa, tapi nggak ada di sini. Oke, say hi dulu dong ke kamera. Oke. Heeh. Berarti saya thanks banget ya untuk Kak Dapa Putra udah ngelatih kalian sampai bisa ada di posisi sekarang ini ya. Iya. Terus motivasi kalian yang terbesar nih ngikutin paskibraka ini, yang dimana kita tahu kalau misalnya paskibraka itu kan keras, capek, susah, tahu bakal hitam dan lain-lain. Tapi kenapa kalian tetap mau untuk ikut di seleksi sampai akhir? Motivasi, kalau saya sendiri kan saya fisik saya kurus, kecil. Oke. Nah, kalau dari orang tua saranin, kalau orang tua bilang gak ada ruginya ikut paskib, hitung-hitung kayak olahraga gratis lah. Kalau yang lain kan harus ke gym dulu atau kemana gitu beli apa kayak susu Alat-alat. apalah itu untuk bentuk badan. Kalau ke paskibra kan udah langsung di genjot tuh fisiknya, ya hitung-hitung olahraga gratis lah. Oke. Kok dari Kak Rani motivasinya apa nih? Motivasi terbesar lah dibilangnya. Kalau motivasi pastinya dari keluarga, dari teman-teman juga. Awal ikut latihan ini pastinya capek gitu kan. Tapi lama-kelamaan udah mulai terbiasa juga, udah mulai bisa dibilang kuat lah fisiknya gitu. Oke. Kok dari Kak Dava? Motivasi terbesar Kak Dava? Namanya sama-sama Dava ya? Siapa nih? Dava Helia dan Dava Putra. Ya, beda F sama P aja. Kalau aku motivasi sebesar tuh tentunya buat ngebagain orang tua sama pengen punya titel di sekolah. Titel di sekolah? Pengen punya nama di sekolah. Oh. Pengen punya prestasi juga di sekolah. Terus sama ya itu aja sih kan, dukungan orang tua juga ya. Pokoknya ngebanggain orang tua, terus juga pengen jadi contoh buat adik-adik biar, karena mereka tuh kan malas olahraga. Jadi saya berniat ikut ini biar mereka tuh ya adalah dorongan buat kayak, oh aku ikut kayak gini aku juga kayak gitu. Selain dapat olahraga juga dapat baju-baju yang keren Ya, gitu baju-baju kan. keren kan, kayak lumayan gitu loh dipakai ke sekolah, apalagi jaket kan. Yes. Punya titel gitu loh di sekolah sih, keren banget. Oke. Terus pada saat ceritain dong perjalanan dari awal sampai bisa berhasil ngibarin bendera di pusat pemerintahan. Ini versi bertiga apa sendiri-sendiri nih? Sendiri-sendiri dong. Sendiri-sendiri. Jadi dari aku ya? Ya. Kalau dari aku berarti kan ini dari awal seleksi ya? Dari awal seleksi itu kebetulan tuh kita lagi ulangan ya? Ulangan kan? Iya, lagi ulangan. Dan itu tuh kita dikasih tahu Hamin semingguan. Hamin 2 hari. Jauh ya, seminggu sama 2 hari. Sorry. Hamin 2 hari. Iya, Hamin 2 harian lah. Kayak kan yang di mana-mana tuh kalau mau ikut paskib tuh kan persiapannya tuh pasti lama ya, sama matang. Harus matang-matang banget, apalagi kayak bisa dibilang tuh latihannya tuh lama gitu loh. Ya sebulan 2 bulanan lah, tapi kita nih bener-bener gak ada persiapan. Itu udah disuruh sama sekolah buat milih dan ikut seleksi. Jadi kita gak ada persiapan sama sekali, dan itu pun kita cuma sehari deh kalau nggak salah tuh kita di Puspem cuma lari doang. Kayak ya biar ada aja gitu, pakai persiapan, pakai bayangan gitu loh. Patokan ukuran lapangannya iya, gitu lapangannya ya. buat tes fisiknya kan. Habis itu ya udah seleksi. Kebetulan waktu ini yang berkerudung tuh cuma 2 orang. Aku sama Zahra, ada lagi satu tuh kan. Aku sama Zahra. Terus situ tuh juga tinggiku tuh kayak gak terlalu apa sih, kayak termasuk pendek lah untuk ikut itu gitu loh. Walaupun 160 kan ya, karena kalau selalu tuh 170 ke atas. Terus aku juga berkerudung, jadi kayak
pas dateng tuh bener-bener orangnya tuh tinggi banget. Aku tuh udah kayak minder gitu loh, kayak pasti dia nggak lolos nih kayak gitu kan, apalagi aku tuh berkerudung. Nah terus udah kayak gitu kita datang buat seleksi, ternyata banyak banget, dan kebetulan aku dapet nomor 126 kalau nggak salah, 126. Tuh udah habis itu ya udah kita diseleksi tuh kan, awal seleksi tuh kayak diseleksi tinggi gitu pakai bambu. Nah pas itu tuh kan kita disuruh copot sepatu tuh. Nah pas mau ngukur tuh kebetulan aku tuh kayak nggak dilihat sama sekali gitu loh sama yang seleksi. Kebetulan kan yang seleksi itu seniornya. Nah aku tuh nggak dilihat sama sekali, jadi kayak dilompatin gitu loh, bener-bener kayak nggak diukur. Nah pas di situ tuh udah kayak kali bener pasti di sini tuh udah nggak lolos. Aku udah mikir kayak gitu kan. Akhirnya bener. Pokoknya waktu ini yang dilolosin di Putri di T itu cuma Rani kan udah pindah tuh ke bagian barisan yang udah lolos. Terus karena mungkin seleksi ukur tingginya udah selesai, aku dipindahin ke yang nggak lolos. Tuh dari situ sebenarnya tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, nggak lolos, cuma pasti adalah kayak nyeseknya gitu loh. gitu kan. Apalagi kan di situ posisinya tuh aku nggak diukur gitu loh, kayak ya minimal tuh diukur lah. Kalau misalnya emang nggak lolos kan ada bukti kalau misalnya aku tuh nggak setinggi yang dibutuhkan gitu kan. Habis itu pas udah masuk ke barisan yang nggak lolos tuh ada satu pembina gitu kan yang lihat aku, kayak di situ tuh aku kayak ngerasa ada harapan gitu loh, please ukur aku bilang kayak gitu kan. Habis itu ternyata bener aku diukur dan aku lolos tinggi gitu. Ya udah habis itu masuk ke barisan. Jadi waktu itu ceweknya cuma 3 ya, aku, Rani sama Zahra, dan yang lolos tuh cuma aku sama Rani. Jadi Zahra tuh emang nggak bisa karena mungkin tingginya kurang memadaikan tingginya Zahra. Ya itu udah habis itu ya udah kan, habis itu setelah tes tinggi kita dites kesehatan gitu, kayak dicek telinga, mata, sama hidung, pokoknya segala macam tuh kita dites. Nah di situ tuh sama tes tinggi juga sama tes berat badan biar seimbang gitu loh, ini tinggi sama berat badannya tuh sama nggak gitu loh, maksudnya pas kayak pas nggak gitu. Tolong waktu ini aku kelebihan 2 kilo, cuma ya tidak apa-apa kan, cuma 2 kilo ya. Ya itu udah habis itu ya udah tes kesehatan lancar-lancar aja sih, maksudnya kayak ya telinga bersih, matanya juga sehat, terus hidung juga bersih, terus tensi juga bagus waktu ini. Habis itu ya udah ternyata lolos buat seleksi ke hari kedua tes fisik. Nah di tes fisik ini dah aku agak deg-degan karena kan aku orangnya tuh malas olahraga sebelum ikut-ikut kayak gini. Kayak jarang lari, terus nggak bisa sit up, nggak bisa push up, pokoknya apapun yang dites buat tes fisik tuh aku nggak pernah ngelakuin sama sekali. Jadi kayak udahlah tes kedua ini pasti di sini dah aku yang nggak lolosnya gitu kan. Habis itu ya udah hari kedua. Tapi sebelum itu tuh aku malamnya tuh kayak ke lapangan gitu buat tes, maksudnya buat nyoba gitu loh, buat nyoba sit up, nyoba push up tuh malam sekitar jam 8 sampai jam berapa kan aku lupa, udah lama soalnya kan. Udah di situ tuh nyoba susah banget sih, kayak mau sit up tuh susah banget, kayak mau bangun tuh loh susah karena nggak terbiasa kan. Karena nggak terbiasa. Habis itu push up yang benar tuh juga nggak bisa, karena kan kalau misalnya di tes kayak gitu tuh kalau misalnya push up kita salah tuh kan nggak bakal kehitung, jadi kayak rugi. Ya nggak kehitung, harus push up yang bener baru kehitung. Tidak, habis itu kayak pasrah aja malamnya tuh, gimana aja besok ya udahlah gitu, terima aja. So seleksi kedua kita tes fisik, yang pertama tuh larinya tuh selapangan puspom tuh 12 menit. Jadi kayak 12 menit tuh kita harus dapat sebanyak-banyaknya gitu dah, seberapa aja kalian kuatnya. Waktu itu aku kalau nggak salah cuma bisa 1,5 atau 2 putaran gitu. Dan itu tuh udah sesak banget sih, sumpah udah nggak kuat napasnya, udah pokoknya udah nggak bisa napas. Jadi kayak peluit pertama sebelum waktunya kan kayak ada peluit pertama gitu sebelum 2 menit terakhir. Sebelum 2 menit terakhir tuh ada peluit, aku tuh lari kenceng banget kayak biar nyampe aja di depan gitu kan, biar genap hitungannya 2 kan. Udah gitu ternyata nggak bisa, jadi cuma 1,5. Ya 1,5 tuh maksudnya nggak aku sendiri sih, kayak semua juga kayaknya iya hampir semuanya 1,5 gitu loh. Ya udahlah gitu, lanjut dari tes lari tuh baru deh kita ke sit up sama push up. Nah di sit up sama push up tidak lumayan kayak
deg-degan. Untung waktu ini tuh depanku tuh Rani kan, jadi kayak tenang gitu loh, jadi nggak ngerasa Nggak terlalu tegang. ya nggak terlalu tegang. Kalau yang lain tuh kan kayak beda-beda, misalnya kayak anak SMA 1 sama SMA 2 kayak gitu-gitu. Untungnya waktu ini aku pasangan sama Rani, jadi nggak bisa tegang kan. Kalau nggak salah waktu ini aku lupa sih berapa skor sit up sama push upku, pokoknya nggak banyak-banyak banget kayak orang-orang gitu loh, kayak cuma 10 atau 16-an gitu. Yang lain tuh bisa sampai 40, 45 kayak gitu-gitu tuh kan. Cuma aku nggak bisa karena emang nggak kebiasaan kan. Sampai pas kayak kan disebutin tuh 126 berapa kan, itu tuh malu karena cuma bisa dikit dan jauh banget gitu loh skor-skor sama sekolah-sekolah lain. Udah habis tuh ya udahlah nggak apa-apa kan, namanya juga nggak kebiasaan mau gimana. Habis itu akhirnya dari tes itu tuh kita kayak dibarisin lagi kan, dibarisin. Habis itu disitulah kayak mau diumumin yang dicari buat 70 besar sama 12 besarnya ada sekalian tuh. Yang awalnya kan 12 besar udah, habis itu sekarang ada ini yang 70 besarnya. Yang 70 besar tuh kan disebutin tuh nomor-nomor dadanya, Pesertanya. ya nomor pesertanya. Aku kayaknya disebut paling terakhir deh, karena kan kebetulan aku 126 tuh terakhir, nggak terakhir banget sih, cuma kayak udah mendekati kan. Habis itu 124 pokoknya Rani dipanggil, terus Rani lolos kan. Di situ kayak kalau aku nggak dipanggil kayak gitu, padahal kan apa sih kayak nomorku tuh di setelahnya Rani gitu loh, soalnya kan kayak gitu tuh. Cuma kayak aku kepikiran kok namaku nggak dipanggil gitu, kok nomorku nggak disebut. Ternyata habisnya Rani 124, habis itu aku 126. Di situ tuh kayak kaget. Speechless nggak? Ya kaget gitu loh, kayak aku lolos gitu, kayak wah kan maksudnya aku kayaknya aku nggak menuhin kriteria gitu loh buat skor sit up, push up, terus tinggi tuh juga kayak aku kan paling pendek tuh di situ. Kemudian aku barisan pasukan 454 paling belakang. Dia dibilang pendek lah dari semuanya gitu kan. Itu juga skor sit up, push up tuh nggak seberapa, cuma kayak wow bisa lolos tuh. Kayak kaget sih, cuma kan kayak haha lolos gitu. Karena kan gak nyangka gitu kan. Kayak aku pikir itu tuh tes terakhir gitu loh yang nggak bakal ngelolosin aku, ternyata lolos. Nah dari situ tuh dimintalah kayak nomor-nomor kita tuh kan. Jadi kan dari dinas tuh pertamanya cuma membutuhkan 12 orang. Nah jadi kayak kita tuh belum pasti mau dipakai atau enggaknya. Jadi kayak nomor kita tuh diminta-minta aja buat dibikin grup. Jadi semisal sewaktu-waktu kita dibutuhin biar gampang buat ngehubungin 70 orang nih kan. Habis itu nomor kita diminta-mintain, langsung kita dimasukin grup. Udah seleksi kedua selesai dah gitu aja. So jadi seleksi ketiga tuh kayak kurang tahu sih, seleksi ketiga itu buat 12 orang aja soalnya aku cuma seleksi hari kedua tuh selesai, ya udah gitu aja. Terus masuk grup, dimintain identitas, setelah di list udah digantungin dah tuh sampai Juli tanggal 27 Baru dikasih kepastian tuh. Terus sebelum itu sih kayak ya udahlah tahun depan mungkin ikut lagi gitu kan, atau ya udah kalau nggak bisa kan karena aku udah tahun depan udah kelas 12 mungkin nggak bisa ikut, ya udah berarti ya sampai sini aja gitu, ikut latihannya gitu kan, ikut kayak gini. Terus itu ternyata tanggal 27 dari keputusan dinas ternyata 70 orang yang dipakai. Akhirnya kita dihubungin, dan itu pas banget posisinya aku lagi magang, itu baru sehari magang kan. Tuh kayak sebenarnya kepikiran sih ini gimana cara bagi waktunya gitu kan, apalagi ini baru sehari magang gitu loh. Masa baru sehari tuh udah izin buat latihan kayak gini. Kamu sempat nginfoin ke teman-teman kamu nggak kalau misalnya kamu tuh akhirnya kepake gitu? Sempat, tapi cuma teman-teman gini aja sih, teman-teman yang magang gitu, maksudnya teman satu magang aja kayak ya. Siapa namanya? Ada Zahra, ada Giza ya. Giza ya? Iya, Oh, Giza. Ada Adi juga. Terus ada Sinta, ada Gepuri juga waktu ini tuh kan. Cuma kan mereka tahu tuh kan kita satu sekolah, jadi tak bilang aja gitu kan. Habis itu ya udah mereka tahu. Apa nih kok lirik-lirikan ya? Enggak apa. Oke. Nah terus ya udah kan waktu itu tuh baru sehari magang. Nah di situ tuh udah dapet bimbang juga kan. Ini gimana ke depannya. Terus konsultasi sama Kak Dapa, ya dibilang nggak apa-apa, fokus aja. Kak Dapa pembina. Iya, Kak Dapa. Fokus aja buat latihannya, nanti gampang lah buat surat-surat dispen tuh biar kakak yang ngurusin sekolah, dibilang kayak gitu. Berarti dari sekolah juga mendukung secara penuh ya? Ya. Abis itu
pas dihubungin tuh juga aku langsung ngubungin orang tua kan, karena kan kebetulan aku nggak tinggal sama orang tua tuh. Terus habis itu aku langsung, tapi cuma ngubungin gini aja sih, cuma ngubungin mama aja, karena kan bapak saya tidak suka sebenarnya saya ikut-ikut begini ya gitu. Ini bapak saya nonton, makasih. Ya takut aja bapak saya tiba-tiba nonton kan. Terus habis itu mama aku terus ngasih tahu mama. Ya, respon mama pertama kali gimana? Cuma kepake gitu aja, kayak terus aku bilang iya kepake gitu kan. Ya udah ikutin aja latihannya gini, nanti kalau butuh apa-apa bilang aja sama mama, kan bilang kayak gitu. Ya udah. Terus itu besoknya kita ikut latihan. Nah di situ tuh langsung gitu loh digenjot gitu ya, langsung latihan gitu kan, baru sehari gitu. Kayak pertama sih cuma kayak ngumumin aja kan, kalian kepake kayak gini, kalian nanti bakal kayak gini, kayak gitu dah. Kalian nggak boleh keluar, kalian nggak boleh gitu aja, dibicarain kayak gitu. Itu tuh langsung kita diajak lari, bener-bener lari, entah pokoknya semuanya dah lari, push up, sit up tuh langsung udah jadi satu tuh seharian tuh. Nah itu dah. Habis tuh setelah itu kan kayak adalah breaknya kan buat jajan kayak gitu tuh. Terus lanjut tuh jam 11 siang itu tuh kita latihan PBB, bener-bener panas. Terus kan aku gak kebiasaan. Jam 12 siang? Jam 11. Oh jam 11 siang. Jam 11. Cuma kan itu udah panas banget ya, karena kan mau jam 12 tuh itu udah panas banget. Di situ tuh aku udah kayak kok gini latihannya gitu kan. Maksudku ya aku tadi dari sebelum kayak gitu udah kayak udah tahu gitu loh latihannya pasti berat, cuma nggak kepikiran bakal seberat ini. Jam 11 siang tuh kita dijemur buat latihan kayak gitu kan, maksudnya yang latihan yang udah aku ngerti gitu. Terus sampai jam berapa itu latihan PBB-nya? Sampai jam 12. Oke, berarti 1 jam ya? Iya, tapi jam 12 itu jam 12 kan nanti kita kan break makan siang tuh. Sebelum makan siang tuh kita lari juga lagi dulu. Larinya berapa kali? Tergantung pembinanya, kalau dia bilang stop ya kita stop kayak gitu. Jadi kalau nggak stop? Enggak. Oke, selamat. Waktu ini kayaknya cuma 2 kali ya, pas hari pertama tuh cuma 2 kali. Gitu tuh. Habis itu makan siang, adalah makan siang tuh sampai jam 1-an gitu kan, sampai jam 1. Ya udah, terus lanjut lagi PBB sampai jam 3 sore. Kayak gitu aja sih, terus sampai kayak hari berikutnya sama aja kayak gitu. Terus mungkin hamin 2 mingguan atau hamin seminggu tuh baru kita latihan pakai lapangan puspemnya. Kan sebelumnya tuh kayak kita tuh latihan di parkiran puspem tuh kan, yang sebelah pura tuh. Terus hamin 2 mingguan tuh kita latihannya di lapangan tuh, mulai buat jalur kayak gitu tuh. Mulai kayak ya biar ada gambaran aja gitu loh, pas kalian pengibaran tuh kalian tuh kemana aja sih gitu. Nah itu dah di situ tuh. Nah makin lama tuh menurutku sih latihannya makin ringan ya. Terus kan emang sih kayak awal-awalnya tuh berat kan. Belum lagi pas kita latihan lari keluar gitu, kayak ngelilingin bener-bener ngelilingin satu puspom dari ujung ke ujung kan. Terus makin lama tuh ya udah makin kebiasaan gitu loh. Yang awalnya capek gitu, misalnya yang awalnya cuma baru lari setengah gitu langsung sesek, langsung berhenti, langsung minta ke ambulan, itu kayak hari-hari berikutnya ya udah kebiasaan. Mau diajak berapa kali aja lari biasa aja dah, karena kan udah kebiasaan tuh. Berarti prinsipnya bisa karena biasa. Iya, betul sekali. Terima kasih sudah diperjelas. Ya, habis itu mulai latihan di lapangan puspem. Di situ tuh mulai dah latihannya kayak menurutku agak ringan sih. Karena kan kita cuma latihan, maksudnya terus misalnya pemanasan tuh ada beberapa tahap gitu. Sekarang tuh dikurangin tahap-tahapannya. Jadi kayak cuma misalnya habis lari kita harus lari split kayak gitu-gitu tuh dikurangin gitu. Jadi lebih ringan aja sih, karena kan kita harus lebih fokus ke gerakan kan, lebih fokus ke langkah-langkah buat gini, langkah tegap sama buat jalur gitu-gitu aja sih, lebih ringan. Terus sama yang lebih bikin deg-degan tuh waktu mau karantina, karena kan tuh waktunya cuma seminggu, waktunya kan seminggu tuh. Seminggu emang bentar sih, cuma kan kayak kita tuh jauh dari orang tua. Terus di situ tuh kita tuh latihan gitu loh, bukan asik-asik di hotel kayak gitu, enggak. Bener-bener kita tuh jam 5 pagi tuh dia harus bangun buat olahraga pagi. Terus setelah olahraga pagi tuh kita harus mandi, dan mandi tuh cuma dikasih waktu 15 menit per orang. Enggak, per kamar. Jadi di kamar tuh ada 2 orang. Wah. Dan kita cuma dikasih waktu 15 menit buat mandi. Per kamar orangnya ada berapa? 2. Berarti 2 orang tuh harus 15 menit. Iya. Dengan kondisi kamar mandi 1. Dan kadang pun karena kita buru-buru tuh kan, kadang aku juga sama temanku tuh tidak mandi. Oke. Kadang. Tapi kan maksudnya tidak setiap hari. Kadang kalau misalnya emang kita pengen mandi ya kita mandi, kalau enggak
ya udah cuma cuci muka aja karena kan waktunya itu cuma 15 menit dan kita tuh 2 orang. Daripada beresiko ya kan. Daripada beresiko kan, daripada nanti disuruh apa gitu kan, karena kita telat mendingan ya udahlah nggak usah mandi gitu. Biar cepet kan. Ya udah, terus setelah itu latihan habis itu malamnya kita harus ikut kelas malam lagi. Kelas malam tuh ngapain aja? Gitu-gitu aja sih, kayak misalnya kayak dari PPI itu datengin siapa buat ngasih materi gitu-gitu. Materi yang dikasih itu apa aja? Biasa sih, kayak ya udah materi kayak PPKN kayak gitu-gitu dah. Oh. Terus sama waktu ini ada kayak dari bapak-bapak Polres gitu-gitu tuh ngasih, dia datang main game kayak gitu-gitu. Oh, main game? Ya kayak seru-seruan aja sih kelas malam tuh. Tetap seru-seruan ya, kan pasti. Cuma adalah yang bikin ngantuk pematerinya. Karena cuma ngomong aja isinya kan. Tidak habis udah sih kayak gitu-gitu aja kelas malam. Ya itu dah. Jadi sih itu aja, sama seneng sih bisa berhasil gitu loh sampai pengibaran, bisa kuat, bisa bertahan kayak gitu-gitu. Tapi sebelumnya Dava pernah nggak masuk ambulan gitu? Pernah. Oh pernah. Nah pernah sekali. Itu juga pas pertama kali nyoba latihan lari keluar tuh, karena kan nggak kuat tuh. Udah sih itu aja, ke ambulan sekali terus sisanya nggak pernah sih, itu aja. Terus kadang juga sempet kayak aduh nggak kuat kayak gitu. Cuma ya sekarang ya makin lama tuh makin ada hal yang harus dipertahanin gitu loh. Ada hal yang bikin aku harus tetap diem di sini. Apa itu? Kalau boleh tahu? Jaket. Pengen banget pamerin jaket aku ke sekolah. Pengen punya prestasi di sekolah. Yes, itu. Terima kasih Bapak BK. Yang itu sama jaketnya dong. Waduh. Oke, Ya, coba terima tunjukin dong, kasih. tunjukin kamera jaketnya. Ya, tolong Bapak Bayu ya. Ya. Widih. Ya, ini jaketnya teman-teman. Untuk mendapatkan ini butuh sesuatu yang benar-benar Sangat keras sekali ya, butuh berguling-guling dulu terus. bukan hanya sekedar uang, tapi lebih Ya, dari itu. Lebih dari itu, dijemur, diguling, ditiduri, terus pokoknya di suhu Diharapin. panas. Pokoknya semuanya lah. Dapetin Udah ya, itu Kak pokoknya Bayu udah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan. Oh, taruh di belakang aja. Ya. Ya, itu udah habis tuh ya mereka sih juga yang bikin kuat sampai pengibaran. Banyak pokoknya. Sampai akhirnya bisa sukses ngibarin tuh ada kebanggaan tersendiri juga. Kayak wah, Nangis nggak? nangis. Oke, nangis. Cuma nangisnya nggak lama karena saya harus lanjut untuk senam ya waktu itu. Jadi nggak terlalu lama nangisnya, cuma saya nangis gitu. Dan juga takut make upnya luntur. Sekali. Betul sekali. Makeup luntur itu sangat berbahaya karena saya belum foto gitu. Pengibaran penurunan berhasil, lega, senang, bangga, cuma kayak yeay berhasil, aku bisa sampai selesai. Bisa bertahan sampai selesai. Sampai gitu kan. selesai. Karena beberapa ada nggak sih yang nggak kuat nih di pertengahan akhirnya Ada. keluar gitu, ada nggak? Ada di pertengahan tuh ada sekitar 13 orang tuh keluar. 13. 13 orang keluar. Itu aja sih. Oke, sekarang kita lanjut ke Kakak Bayu. Silakan pegang tangan saya. Ke Kak Rani dulu deh. Beberapa kan udah diceritain juga sama Dapa. Kalau versi aku dari awal seleksi itu ikut aja awalnya. Kan dari sekolah kita ngirim dari Paskibaka 8. Akhirnya kita bertiga yang lolos. Terus di seleksi kedua itu awalnya nggak yakin buat lolos karena di fisik tuh masih kurang banget, jarang olahraga. Terus udah nggak kuat banget karena habis lari juga nggak kuat, sit up, push up itu udah nggak kuat juga. Awalnya udah nggak yakin banget kalau bakal lolos, tapi setengahnya lolos. Terus di apa namanya tes kesehatan juga gini lolos kan. Terus kita bertiga juga masih stay gitu, untungnya masih kuat sampai pengibaran. Udah segitu aja sih dulu. Rani pernah masuk ambulan nggak? Pernah Oh pernah. dua Berapa kali? kali. Dua kali. Itu karena udah nggak kuat banget, karena nggak sarapan, makanya nggak kuat. Salah siapa? Salah saya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Sarapan itu penting. Iya betul. Itu aja? Iya. Oke. Bayu. Ayo.
Panjang ya sebenarnya teman-teman. Apa tadi? Soalnya intinya udah diambil sama dia. Apa tadi? Perjalanan dari awal seleksi. Dari awal seleksi sampai pengibaran ya. Ya. Kurang lebih sama Dava sama Rani. Kurang lebih sama sih. Momen yang paling disukai sama nggak disukai. Kalau disukai ya waktu istirahat. Soalnya kan kita latihan waktu sebelum karantina nih. Jadwal latihannya itu dari jam 7 sampai jam 3. Itu di awal-awal. Itu istirahat cuma dapat 2. Dan di setiap istirahat itu cuma dikasih 1 gelas air. Jadi cuma 1 gelas 1 aqua gelas. Setiap istirahat kan 2 kali itu istirahat. Jadi selama latihan ya cuma dapat 2 air. Tapi seiring berjalannya waktu diberi keringanan, setiap istirahat diizinin untuk minum dari tumbler yang kita bawa. Jadi lumayan ringan lah. Wow. Tapi awal aja sih. Makin kesini udah terbiasa juga kayak kalau cuma dikasih air segitu ya gak apa-apa, udah biasa gitu. Yang penting tenggorokan basah aja. Kalau yang paling gak suka gak ada sih, sama semua. Oh, sama. Berarti standar. Ya. Terus waktu di karantina susah nggak jauh dari orang tua? Kan biasanya nih selalu nempel sama mama misalnya, sama bapak. Terus sekarang karantina jauh dari mereka, nggak boleh bawa HP lagi kan kalau nggak salah? Iya. Itu gimana perasaannya? Kalau karantina, kalau masalah jauh sama orang tua susah, bukan susah kayak tumben aja gitu loh. Kan biasanya kita bangun tidur keluar kamar udah aja ketemu sama ibu sama bapak gitu kan. Mau tidur juga ketemu ibu sama bapak. Kalau ini kalau waktu saya karantina ya nggak terlalu gimana, cuman hitung-hitung sambil belajar nanti kalau kita di masa depan kan siapa tahu kita merantau, membiasakan diri. Okay. Kalau masalah nggak bawa HP, asalkan itu nggak, kalau di karantina kan kita beramai tuh, jadi nggak kerasa mau iya, benar. gini kadang ngobrol sama teman nggak kerasa, jadinya nggak apa-apa sih nggak bawa HP kalau kayak gitu kondisinya. Gitu. Terus tantangan terbesar selama dari awal kalian seleksi deh sampai akhir, itu tantangan terbesarnya setiap harinya itu apa? Komitmen. Mau lanjut apa ngundurin diri. Berarti secara pribadi Bayu tuh pernah ngerasa nggak konsisten gitu? Pernah. Oh pernah. Mau nggak konsisten sampai mau ngundurin diri gitu? Pernah. Cuman karena bapak halo Om. Karena bapak saya nyaranin kayak bilangnya tuh ya gak ada ruginya ikut kayak gini gitu loh. Ya jadi saya setelah bapak saya bilang kayak gitu, saya udah gak mikirin lagi kayak gak kuat lah atau gini. Saya mikirin cuman cepet selesaiin, ikutin aja, yang penting cepet selesai. Gitu aja. Terus dari Rani, tantangan terbesarnya selama latihan apa? Di latihan fisik sih, karena kan jarang olahraga itu buat fisiknya itu juga jadi down gitu loh, sempat down juga, sempat sakit, tapi nggak sampai ada niat buat ngundurin diri gitu. Ada sebenarnya, cuman nggak yang benar-benar sampai nggak kuat gitu. Jadi masih lanjut latihan, sempat masuk ambulan juga, tapi karena udah sering latihan gitu, jadi lebih terbiasa aja. Dari Kak Dava? Aku kayaknya sama sih sama Bayu. Komitmen, karena kan karena nggak kebiasaan kan awal-awal tuh. Sebenarnya pengen sih kayak kan karena banyak yang ngundurin diri, pengen aja gitu ikutan. Sempet mau ngechat Kak Dava gitu, mau bilang nggak kuat kan karena latihannya itu seberat itu, emang sesusah itu. Sempet sih mau ngundurin diri, cuma kan habis tuh pas banget kebesokannya tuh langsung pelatih tuh bilang kalau misalnya kalian keluar sekolah tuh bakal di blacklist lah, sekolah nggak boleh ikut seleksi lagi, terus sama kalian bakal jelek, nama di sekolah kalian juga bakal jelek kayak gitu. Terus sama sempat juga cerita sama mama kan pengen berhenti gitu, terus kayak mama tuh ya ingetin gitu loh, apa tuh impian kamu dari SMP gitu kan, kamu tuh selalu cerita sama mama pengen jadi ini, pengen jadi itu, masa sekarang udah dikasih kesempatan malah mengundurin diri. Itu aja sih.
tantangannya. Terus kesan yang didapat waktu kalian jadi paskibraka ini apa? Kesan waktu kalian latihan ini misalnya kan peralihan dari sekolah terus masuk ke dunia seperti itu. Itu kesannya kayak gimana? Kesannya kayak ya wah gitu, kayak jadi lumayan banyak perubahan lah di aku tuh, lumayan gitu kan yang awalnya. Karena kan di sini tuh latihannya tuh kayak enjoy gitu ya, kayak bukan aja semau kita, maksudnya kayak santai gitu kan. Terus Santai tapi serius. sampai ya tidak santai tapi serius gitu kan. Ya, maaf ya. Ya. Tidak itu tiba-tiba langsung blek ke situ gitu kan, langsung latihannya sesusah itu. Kadang kaget sih awalnya, cuma kan ya makin lama tuh makin kebiasaan. Terus juga lumayan ada perubahan lah, kayak jadi suka olahraga. Kadang kan kita waktu ini kan latihan tuh adalah jeda-jedanya gitu kan, emang dari dinasnya tuh misalnya kita latihan hari ini, besoknya tuh libur. Nah itu tuh aku pakai waktu buat gini, buat olahraga, buat lari lah, buat ngelatih sit up lagi, buat ngelatih push up yang awalnya kayak males buat olahraga tuh, karena ikut-ikut kayak gitu tuh jadi seneng gitu loh buat olahraga gitu. Terus lari mau berapa kali juga nggak capek gitu sih kesannya. Jadi ada perubahan di aku. Berarti perubahan dari diri sendiri juga sangat berdampak, apalagi dikelilingi sama orang-orang hebat ya Iya kan. betul. Oke. Dan kalian kan sekarang udah berhasil nih jadi bagian dari PPI, Purna Paskibraka Indonesia. Harapan kalian untuk teman-teman kita yang mungkin sedang menonton podcast kita saat ini apa? Yang pastinya akan meneruskan tugas kalian. Mungkin dari siapa? Ayo. Tidak apa-apa. Ini banyak sekali biasanya pesan ke sana. Untuk siapa? Anak senja ya. Untuk siapa? Untuk siapa adik-adik atau kakak-kakak yang mau ingin berada di posisi kalian gitu. Untuk adik kelas yang sekarang masih ikut ekstra paskib aja nih di sekolah. Habis itu pengen jadi paskibraka, entah itu kabupaten, provinsi, atau nasional. Intinya coba dulu. Kalau ada misalnya dikasih info nih, ada seleksi paskibraka kabupaten, kalau memang ada kesempatan ikut ya udah coba. Kalau memang pertama kali ya udah coba gitu. Jangan kayak baru pertama kali nanti gini, ya nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu lolos kan. Kalau lolos ya syukur, kalau enggak tahun depan masih ada bagi yang kelas 10. Itu sih untuk ada kelas. Itu aja. Oke. Dari Kakak Rani? Harapannya mungkin dari gitu. aku mungkin buat teman-teman yang memang ada cita-cita mau jadi paskibraka gitu kan, kalau ada kesempatan ya dicoba dulu. Bener kata Bayu kan, dicoba dulu. Kalau mungkin lolos ya sekarang lolos gitu, kalau nggak lolos ya bisa dicoba tahun depan mungkin. Semoga juga nanti dari adik-adik kelas kita ada penerusnya, biar nanti dari sekolah tuh ada yang bisa ngelanjutin, Mewariskan lah ya. Iya. Ya dari Kakak Dava. Ini anak malam. Bayu anak senja, kamu anak malam. Ya, senok malam ya. Ya buat adik-adik yang mau ikutin jejak kita bertiga, semangat pokoknya, karena kita di belakang kalian. Kita juga bakal bantu kalian biar kalian bisa seperti kita. Pokoknya semangat, ingat ini tuh keren banget guys. Kalian tuh dapat jaket loh sekolah. Dapat jaket, beasiswa, uang. Banyak pokoknya deh, kalian tuh dapat. Ya pokoknya sebanding sama apa yang kalian rasain gitu loh. Intinya semangat pokoknya. Harus ada lagi setelah kita. harus ya, Harus ada lagi setelah kita, biar nggak kita aja yang jadi gini. Kan kita angkatan pertama yang bisa lolos. Jadi ya aku berharap setelah kita itu ada lagi. Terus. Intinya jangan insecure ya. Oke, jadi itu dia tadi teman-teman, cerita seru banget kan, cerita dari kakak-kakak paskibrakanya, gimana kesiksanya mereka, sulitnya mereka menghadapi ini semua. Tapi di balik susahnya apa yang mereka lalui, ada juga hasil yang mereka dapatkan, yaitu kebanggaan dari diri mereka sendiri pastinya, orang tuanya, keluarganya, dan sekolah pastinya. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin meneruskan jejak mereka, coba itulah kunci utama. Apapun kondisi kalian saat ini, dicoba aja.
Karena kita nggak pernah tahu kayak Kak Davanya, dia insecure karena tingginya, tapi ternyata dia lolos kan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sedang menonton podcast ini, cukup coba dan coba. Oke, jadi sekian itu saja dari podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian lihat bisa memotivasi untuk diri kalian sendiri. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.